Ya, setidaknya 1882 kita tandai sebagai area support yang cukup kuat karena beberapa waktu yang lalu, kurang lebih di bulan Agustus pun kita mendapati area terendah adalah 1862, tapi kurang lebih real body berada di kisaran 1881 ataupun 1882. So, area tersebut ternyata terbukti sampai saat ini masih menjadi area support yang cukup kuat. Bahkan kalau Anda perhatikan, dia rebound sampai 1912 di penghujung sesi Amerika dengan statement dari Fed yang kembali mengatakan bahwa Fed tetap akan melakukan apapun yang mereka bisa selama diperlukan, terutama ini tendensinya adalah untuk pemulihan ekonomi. Nah, tentunya dengan statement tersebut memang sangat membosankan karena tidak ada action ataupun tidak ada real action yang sangat dinantikan market, yaitu tentang kebijakan paket stimulus lanjutan. Selama itu tidak ada, maka kita akan mendapati pola penekanan demi penekanan terhadap gold ataupun bahkan Wall Street. Seperti apa yang sempat kita kupas bahwa Dow Jones pun akan memberikan sinyal kalau ternyata mereka masih haus akan stimulus. Pejabat official dari Fed sendiri, Bostic dan juga Williams, sudah mulai mengajukan tentang kemurahan hati bagi para kongres untuk bekerja sama dalam hal ini terkait dengan paket kebijakan stimulus. Karena menurut Bostic sendiri, Fed hanya memiliki kuasa untuk memberikan pinjaman, tapi tidak berkuasa atau tidak berwenang untuk memberikan hibah ataupun dana bantuan kepada masyarakat secara langsung. So, diperlukan kerjasama antara pemerintah, Kongres, dan juga Bank Sentral. Kalau misalkan ternyata Bank Sentral semata, maka kemungkinan potensi pemulihan ekonomi tidak akan terasa begitu kuat. Apalagi yang kita dapati beberapa data ekonomi menunjukkan memang ada sisi penguatan, tapi juga kecenderungannya adalah perlambatan dari pemulihan ekonomi. So, itu yang mencoba ditekankan oleh Fed dalam hal ini Powell dalam beberapa kesempatan yang lalu. Dalam 3 hari ke depan, pemuncak yang akan kita nantikan adalah di tanggal kurang lebih 24 September, di mana Fed Powell dan juga Menteri Keuangan Stephen Mnuchin akan memberikan testimoninya di depan Kongres atau dalam hal ini Komite Senat Perbankan. Kita masih akan menantikan, adakah statement pamungkas di mana mereka akan memberikan kesanggupan untuk melanjutkan dari paket stimulus atau tidak. Kalau tidak, berarti kita akan lihat pola penurunan akan berlanjut. Tapi kalau misalkan ada sinyal ke arah sana, maka bukan mustahil kita harus bisa segera men-switch strategi kita menjadi area buy kembali, di mana medium termnya masih sangat layak untuk diasumsikan bahwa stimulus masih akan tetap ada. Terlebih dengan paket tersebut bisa saja tertahan dikarenakan ego dari masa Pilpres atau masa kampanye menjelang Pilpres AS. Nah, tentunya dengan faktor geopolitik yang masih tetap menganga antara AS dan China dan juga dengan sekutu-sekutu AS, maka kemungkinan potensi ini masih bisa menjadi pondasi. Meskipun tidak kita andalkan untuk hal yang utama, karena yang paling utama adalah tentang kondisi ekonomi. Technical View, 22 September 2020. Irfan untuk Agrodana. Dan US dollar mengalami rebound yang sangat signifikan sehingga akhirnya Anda bisa lihat dari candlestick di daily chart DXY yang menunjukkan potensi bullish candle yang sangat tegak berdiri. Tapi kita akan lihat untuk hari ini apakah dia masih bisa melanjutkan karena dia tepat berada di bibir dari areal trend channel tersebut yang kita sebut dengan expanding triangle. Kalau ini memang ternyata berhasil tembus, maka kita akan dapatkan laju penguatan dari US dollar untuk beberapa waktu ke depan, setidaknya sampai di hari Rabu atau bahkan hari Kamis, di mana potensinya adalah pemuncak dari kegiatan yang dilakukan oleh Powell bersama Kongres. Lalu kemudian yang juga harus diperhatikan, selama area ini tidak berhasil atau setidaknya mencoba untuk menahan atau equal dengan beberapa level di beberapa hari yang lalu, ini adalah tanggal 9 dan juga terakhir itu tail di tanggal 17 September, maka kemungkinan potensinya bisa ada harapan untuk kembali mengalami penurunan. Nah, di grafik H4-nya sendiri kurang lebih sebetulnya kalau kita lihat dari outlook keseluruhan masih cenderung flat untuk US dollarnya sendiri. Meskipun di penekanannya adalah terakhir dia sempat beberapa kali menguji area support, lalu kemudian di rebound, dan ini hampir mirip dengan double bottom ya. Bahkan neckline sudah ditembus. Nah, sekarang kita lihat apakah ini penurunan ini berupa pullback lalu kemudian dia akan lanjutkan kenaikan apa tidak. Area resistance selanjutnya 94.00 persis dengan area yang sempat kita tandai juga beberapa waktu lalu di grafik K4. Ini adalah area tanggal 12 Agustus. Jadi itulah sebabnya kenapa US dollar dalam beberapa waktu terakhir cenderung sedang mencari arah, terlebih
dengan mendekati masa Pilpres. Kemudian di grafik A1 saya menggunakan akhirnya Fibonacci retracement karena kemarin areal rectangle di bagian bawah ini tidak berhasil tembus teman-teman ya. Lagi-lagi area supportnya cukup kuat, bahkan di pertengahan malam mulai menjajaki area kenaikan dan berlanjut sepanjang sesi perdagangan Amerika. Saya akan menantikan apakah ini nantinya tembus apa tidak. Kalau misalkan let's say ini pullbacknya 93.39 lalu nanti area kenaikan, atau ada beberapa skenario di mana dia kecenderungannya akan membentuk descending triangle dengan catatan area bawah atau supportnya cenderung flat lalu kemudian dia rebound, tapi area rebound tersebut juga tidak akan melewati area tertinggi 93.78 atau tertinggi kemarin di 93.63. Jadi kita masih lihat apakah potensi tersebut bisa terjadi apa tidak, atau mungkin saja ini menjadi double bottom lalu kemudian 9363 itu menjadi area neckline-nya. Technical view gold 22 September 2020 per jam 11 lewat 10 menit waktu Indonesia bagian barat, high 19.80, low 19.06.60, running price 19.12.20. Artinya selamat untuk Anda yang berhasil memanfaatkan situasi di tadi pagi hari. Kurang lebih dengan suggestion saya sempat memberikan saran di 1918 atau 1921. Kita lihat apa alasan dari area sell tadi pagi. Nah, kurang lebih diawali dengan apa yang ingin saya jelaskan terlebih dulu. Beberapa waktu lalu kita memiliki beberapa pola yang berpotensi terjadi, symmetrical triangle ataupun descending triangle. Nah, symmetrical triangle sendiri Anda bisa lihat di sini ya. 50-50 chances atau kesempatan, ternyata dia berhasil tembus area support. Nah, yang kedua adalah potensial dari descending triangle yang ternyata kita tidak bisa abaikan. Beberapa waktu yang lalu dia sempat mencapai area terendah di 1862 ini ya, tapi Anda bisa lihat ini berupa tail lalu kemudian dia rebound ya. Nah, kalau misalkan dilihat dari beberapa prosesnya, ternyata tail-tail yang terjadi cenderung berada di kisaran 1900 ataupun 1905. Artinya lagi, kalau kita asumsikan ini diabaikan 1862-nya, berarti yang kemarin terjadi tergelincir adalah penembusan terhadap areal descending triangle, di mana descending triangle tersebut justru lebih kuat kepada areal penurunan. Lagi-lagi, kalaupun misalkan diasumsikan bahwa ini merupakan zona neckline dari descending triangle, kita lihat potensi yang terjadi kemarin penurunan hanya tailnya saja yang berupa penembusan, sementara real body kembali berada di atas dari bagian neckline tersebut. Artinya lagi, kemungkinan potensi untuk memulaikan arah ke atas masih tetap terbuka dengan catatan area 38.2% dari Fibonacci retracement di daily chart berada di 1920.50. Artinya lagi, sampai saat ini 19.80 adalah area yang cukup konsisten untuk menahan laju kenaikan. Lalu kemudian itulah sebabnya juga salah satu alasan kenapa saya memberikan suggestion untuk melakukan sell di arah 1918 ataupun 1921. Nah, tapi di grafik H4 menunjukkan hal sebaliknya. Kemarin kita sudah menggunakan Fibonacci fan, namun ternyata ditembus, akhirnya saya harus hapus. Lalu kemudian yang berlaku kali ini saya gunakan zona-zona yang memang sudah lama kita miliki dari beberapa peristiwa selanjutnya. Historical price akan membantu kita, dan so far 1881, 1880 saya rasa masih cukup wajar. Kalau Anda ingat beberapa waktu yang lalu saya juga sempat mengatakan 1880, 1885 sebetulnya masih kriteria psychological support ya. Bahkan yang 1862 pun bisa saja menjadi area yang cukup krusial. Nah, kalau misalkan lihat dari sini, potensi ini akan melengkung kembali, berarti akan terjadi penurunan. Harap berhati-hati saat penurunan sudah mencapai zona 1895 ataupun 1897, karena kemungkinan potensinya akan terjadi rebound. Saya asumsikan kalau real bodinya saja saya anggap, berarti ini kemungkinan potensinya double bottom di area tersebut, sehingga neckline akan berada di kisaran 18 atau 1913 ataupun 1915. Nah, dengan demikian, kalau misalkan saya asumsikan tail yang terjadi tadi malam adalah 1881 ataupun 1883, berarti double bottom kita akan berada di area tersebut. Sehingga Anda sebetulnya bisa saja, kalau misalkan Anda menginginkan untuk zona buy yang relatif aman, Anda harus menantikan 1895 atau yang paling aman adalah 1883. Ini dengan acuan bahwa penurunan kemarin masih akan dites kembali, lalu kemudian masih akan menjadi area support yang cukup efektif sebelum nantinya mungkin saja bisa saja berlanjut untuk penurunan atau bahkan sudah mulai reversal bullish. Dengan catatan kembali lagi mungkin saja di 2 hari ke depan
Powell ataupun Mnuchin memberikan kesaksian yang lebih detail terhadap paket kebijakan stimulus. Di grafik H1-nya, dikarenakan zona trend channel atau trend line biru sudah ditembus, maka kali ini saya asumsikan breakout, berarti kenaikan adalah berupa pullback sementara. Nah, tadi pagi salah satu alasannya juga, setelah tadi saya sempat jelaskan kenapa saya sell, kurang lebih saya menggunakan Fibonacci retracement di grafik H1 dan saya mendapati pola 50% atau zona 50% dari retracement berada di kisaran 1918.30. Bahkan target pertama atau target kedua kita 1909 itu tercetus dari area 38.2% tersebut yang ternyata cukup precisely terkena. Ya, dan kali ini Anda bisa lihat di grafik H1-nya sedang mengalami kenaikan. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau misalkan ternyata ini adalah higher low formasinya, maka bukan mustahil area 1909 atau 1906 sampai saat ini jadi area terendah, itu menjadi zona buy Anda untuk kemudian 1918 menjadi target pertama dan 1926 menjadi target kedua. Tapi kalau misalkan ternyata zonanya adalah menjadi double top, maka kemungkinan 1918 masih bisa Anda lakukan sell kembali untuk kemungkinan potensial 1899 atau bahkan 1895. Itulah sebabnya kalau kita sesuaikan dengan grafik K4 pun sangat cocok di 1895 akan terjadi reversal ataupun bullish sebagai potensial double bottom. Tapi untuk sementara ini double top mungkin akan menahan laju kenaikan sementara waktu, lalu kemudian dia akan tergelincir kembali. So silakan lakukan sell and pullback kisaran 1918.30 ataupun 1921.50 dengan target pertama adalah 1914.50 dan target kedua adalah 1909.80. Stop loss 1927.00 dengan asumsi kalau ternyata formasi higher low lebih dominan dan diasumsikan juga bahwa Fed dalam hal ini Powell ataupun Stephen Mnuchin sudah mulai memberikan isyarat tentang kelanjutan dari paket stimulus, baik itu moneter ataupun kebijakan stimulus fiskal dari Kongres. So, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.